berikut ini disampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 29 PHP Buk 15/2017. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan perselisihan penetapan para tahap bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luas tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut. Kesalahan perhitungan termohon. Yang pertama, bahwa setelah membaca, mencermati, memahami seluruh permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan pasal 8 ayat 1 huruf B angka 4 PMK nomor 1 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 1 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara termohon, serta pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci hasil perhitungan surat suara yang sah versi pemohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut permohonan pemohon pada tingkat TPS dan PPK. Kedua, bahwa sebagaimana permohonan pemohon pada halaman 8 sampai halaman 13, angka 1 sampai angka 8, pemohon hanya mendalilkan bahwa suaranya lebih besar daripada pihak terkait dengan alasan adanya kesalahan data pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali pada 11 TPS, khususnya di beberapa tempat seperti yang terjadi di KPPS TPS 7 atau TPS Lembaga Pemasyarakatan, seperti di KPPS TPS Kota Blangkejeren. Akan tetapi pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana perhitungan yang sebenarnya menurut pemohon yang berakibat hasil perolehan suara pemohon lebih sedikit dibandingkan dengan suara pihak terkait. Untuk selanjutnya, poin ketiga dianggap sudah dibacakan. B. Permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libel. Menurut termohon, pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon mulai dari halaman 3 sampai halaman 21, ternyata dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, dalil pemohon mengenai adanya kecurangan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas karena pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik pemohon dan penggelembungan suara milik pihak terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa kecamatan yang merujuk kepada formulir C1 KWK juga tidak jelas atau kabur. Karena selain keliru dalam membaca data formulir C1 KWK, juga permohonan tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut jika benar udnon dengan hasil perolehan suara pasangan calon. Yang ketiga, dalil pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, politik uang adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Keempat, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis,
sistematis dan masif tidak jelas, karena pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya, sehingga bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Poin kelima dianggap dibacakan. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, bahwa sebelum termohon menjawab seluruh dalil yang diajukan pemohon, terlebih dahulu termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017. Untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa pelaksanaan pemilihan sebenarnya telah berjalan secara tertib dan damai sesuai asas-asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penetapan pasangan calon, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telah ditetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues /10-KAP/KAP/001-434599/10/2016 tentang penetapan pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Lues dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gayo Lues tahun 2017, yaitu yang pertama Adam S.E. dan Iskandar. Kedua, Haji ABD Rasad dan Haji Rajab Marwan. Ketiga, Haji Muhammad Amru dan Said Sani. Kemudian daftar penduduk potensial pemilih dianggap dibacakan. Selanjutnya, poin B, sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Gayo Lues tahun 2017. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak dan telah melakukan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Gayo Lues tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Gayo Lues dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Lues. Di antaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh termohon dan pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon bupati dan atau wakil bupati Kabupaten Gayo Lues. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa atau di media elektronik. Poin kedua dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya langsung ke poin C, yaitu pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Bahwa pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Gayo Lues telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 pada 245 TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017. Terdapat kejadian di mana ada pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali, yaitu saudara Zailani AR. Atas kejadian tersebut, yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Gakumdu dan telah dilakukan proses persidangan di hadapan Pengadilan Negeri Blangkejeren, dan yang bersangkutan telah divonis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, bahwa benar pada saat pemungutan suara terjadi kejadian adanya pemilihan yang mencoblos sebanyak 2 kali, yaitu Suwardir Arbor dan istrinya yaitu Rusniati dan TPS 1 Kampung Bamengguntul, Pegayon, sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam posita angka 2.2 halaman 8 dalam permohonan di atas. Atas kejadian tersebut, yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Gakumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkejeren yang dan telah divonis hukuman. Yang selanjutnya, poin ketiga, keempat, kelima dianggap dibacakan. Poin keenam,
Pernyataan oleh saudara Kamarudin tertanggal 9 Maret 2017 yang menyatakan bahwa dirinya memilih pasangan calon nomor urut 2. Ya. Berdasarkan hal tersebut, justru pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh pemilih atas nama Kamarudin tersebut. Bahwa tidak benar dari pemohon pada posita angka 2.5 pada halaman 9 yang menyatakan Maimunah memilih 2 kali di TPS 1 di Kampung Padang dan TPS 1 di Kampung Makmur Jaya. Karena sampai dengan saat ini termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwasli maupun Gakumdu tentang adanya pencoblosan ganda oleh saudari. Sebagaimana dalam kasus tersebut pada jawaban kami di angka 80 sampai 87 di atas. Selanjutnya, nomor 8, bahwa tidak benar pada saat pemungutan suara, Ruhani mencoblos sebanyak 2 kali pada TPS 2 Kutelintang, sebagaimana dinyatakan oleh pemohon posita angka 2.6 pada halaman 10 permohonan ini. Hal tersebut berdasarkan surat dari Ruhani tanggal 7 Maret 2017, saksi pasangan calon nomor 2 yaitu Samsul Bahri juga menyatakan dalam surat mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 2 Kampung Kutelintang sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam posita angka 2. 7 Maret 2017, saksi pasangan nomor urut 2 yaitu Samsul Bahri juga menyatakan dalam surat pernyataannya tertanggal 14 Kampung Tampang dan TPS 1 Kampung Soyo adalah orang yang sama. Memang terdapat nama Darmi dalam DPT TPS 1 Kampung Tampang dan TPS 1 Kampung Soyo. Akan tetapi Darmi yang ada di DPT TPS 1 Kampung Tampang berbeda dengan memilih 2 kali di TPS 7 Kota Blangkejeren, TPS dalam lembaga pemasyarakatan dan TPS 1 Kampung Bacang. Karena sampai dengan saat ini, termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwasli maupun Gakumdu tentang adanya pencoblosan ganda oleh pemilih atas nama Abdi Armaya. Hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan dari Abdi Armaya tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya, bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3 dan 4 pada halaman 11 sampai 12 permohonan telah kami terangkan pada bagian atas dari angka 80 sampai angka 94 sebagaimana jawaban kami. Faktanya dari kejadian adanya pemilih yang melakukan pencoblosan ganda justru pemohon yang diuntungkan oleh pemilih yang melakukan pencoblosan ganda tersebut, sehingga dalil pemohon angka 3 dan 4 pada halaman 11 sampai 12 dalam permohonan oleh pemohon haruslah dikesampingkan. Selanjutnya, bahwa atas kejadian sebagaimana dalil angka 5 pada halaman 12 permohonan ini, sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwasli yang diberikan kepada termohon. Di samping itu juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, dan saksi pemohon juga telah menandatangani C1 pada TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun. Di samping permasalahan penetapan pasangan calon, Haji Muhammad Amr Said Sani juga telah dikaji oleh Panwasli dan Gakumdu dan telah keluar hasil kajian Panwasli dari Gakumdu nomor 11 garing LP garing Panwasli GL garing 2 Romawi garing 2017 tertanggal 25 Februari 2017 yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luas. Selanjutnya, dalil permohonan angka 12 pada halaman diulang. Dalil pemohon angka 12 halaman 14 adalah menunjukkan bahwa pemohon tidak memahami tentang proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Jumlah suara sah dan atau tidak sah dalam suatu proses pemilihan kepala daerah ditentukan dari jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya di TPS. Jadi jumlah suara sah dan tidak sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam bahwa Sudianto masuk sebagai anggota relawan Laskar Elang Merah pada tanggal 30 Januari 2017 sesuai SK nomor 10 garing SK garing
MASS/2017 tentang penetapan Laskar Elang Merah sebagai relawan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Sudianto sudah nonaktif sebagai anggota TNI sejak tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep/6033/1 Romawi /2011 tanggal 27 Januari 2017. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues nomor 08/KPTS/KPU Kap/001/34599/02/2017 tentang penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Gayo Lues tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pukul 15:10 WIB. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Gayo Lues tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adam, SE, dan Iskandar perolehan suara 13.277. Kedua, Haji ABD Rasad dan Haji Rajab Marwan dengan perolehan suara 20.331. Yang ketiga, Haji Muhammad Amru dan Said Sani dengan perolehan suara 21.115. Atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ini ada klarifikasi. Hanya klarifikasi mengenai surat kuasa saudara termohon. Ini apa hanya 2 lembar atau berapa? Karena di sini jadinya penerima kuasanya hanya jadi 4 orang. Apa ada yang tertinggal? Coba nanti diinikan lagi. Kalau surat kuasa barangkali banyak, tetapi di jawaban permohonan itu ya betul di jawaban ya. Makanya saya mengklarifikasi karena kaitannya dengan jawaban permohonan itu. Iya. Kalau di jawaban permohonan itu lengkap, tapi di sini cuma 2 lembar. Ini ya gimana? Apa ada yang tertinggal atau memang 4 sebenarnya yang menerima? Ada yang tertinggal yang mulia. Ya, jadi nanti tolong diinikan, tolong dilengkapi dan ditunjukkan yang aslinya kepada panitera ya. Baik yang mulia. Ini. Ya. Terima kasih. Ya, langsung ke pihak terkait. Ini tidak perlu dibaca semua lah, poin-poinnya saja. Jadi apa yang ditanggapi dalam pokok permohonan. Ya, silakan. Itu merupakan domain Panwasli untuk memeriksa atau tempat pengaduan dari pemohon. Kemudian tentang tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Gayo Lues, itu merupakan kewenangan dari Panwasli pertama sekali yang menerimanya. Kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. Selanjutnya tentang perbedaan suara sah dan tidak sah untuk pemilihan, itu dapat disampaikan pada rapat pleno yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan KIP Kabupaten Gayo Lues. Jadi itu merupakan kewenangan dari penyelenggara KIP Kabupaten Gayo Lues yang mulia. Kemudian setelah eksepsi tentang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan mengadili, kami juga menyampaikan eksepsi karena permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. Sebab permohonan pemohon tidak menggambarkan tentang sengketa hasil penghitungan suara yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk meriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Selanjutnya tentang tanggapan terhadap pemohon, kami menyampaikan tentang pemilih yang tidak sih, namun berdasarkan model C2 KWK
yakni formulir catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam melaksanakan pungut hitung di TPS. Tuduhan dari pemohon yang menyatakan ada Kardin atau anggota DPR RI atas nama Irmawan menggunakan hak pilih padahal yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih tidak pernah dituangkan dalam formulir keberatan atau kejadian khusus di C2 KWK berita acara TPS. Apalagi ternyata untuk Irmawan, pemohon sendiri mengakui bahwa Irmawan ini terdaftar sebagai daftar pemilih tetap yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memang diberikan hak untuk menggunakan hak pilih. Selanjutnya juga, pemohon telah menandatangani kesepakatan bersama dengan pasangan calon lain dan KIP Kabupaten Gayo Lues, juga Panwasli, yang kami jadikan bukti, yang antara lain menyatakan agar PPK, PPS, KPPS, dan Panwasli Kecamatan, poin yang terpenting ini adalah saksi-saksi di TPS dari pasangan calon bersama-sama mengawal, mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI Polri, dan yang tidak memenuhi syarat TMS yang sudah terdaftar pada DPT daftar pemilih tetap. Jadi pemohon sendiri telah menandatangani surat kesepakatan bersama sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Apalagi pada poin E surat dimaksud dinyatakan atas kesepakatan dari musyawarah daftar pemilih tetap antara KIP, panitia pengawas pemilihan serta tim kampanye, pasangan calon tidak mempermasalahkan di kemudian hari. Itu poin tentang daftar pemilih memilih lebih dari satu kali yang telah dituduhkan pemohon terjadi pelanggaran di Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang mulia. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Terhadap dalil permohonan pemohon halaman 12 sampai dengan 14, angka 7 sampai dengan 11 terkait pihak terkait tidak memenuhi syarat pasangan calon. Terhadap dari pemohon tersebut, pihak terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut. Bahwa tidak satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan pihak terkait telah merugikan keuangan negara sehingga pihak terkait dapat melengkapi syarat administrasi pencalonan berupa surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukum pihak terkait. Bahwa pihak terkait bersama pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati, wakil bupati Gayo Lues tahun 2017 dalam satu surat keputusan yang diterbitkan termohon, yakni keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues nomor 20.10/KPTS/KIP garis datar Kabupaten garing 001 garis datar 434599-10/2016 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gayo Lues 2017 tanggal 24 Oktober 2016 dan hingga saat ini keputusan termohon tersebut tidak pernah dianulir atau dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil pemohon halaman 14 sampai 16 angka 12 terkait perbedaan sangat mencolok jumlah surat suara. Terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, pihak terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut. Bahwa pemohon hanya mempermasalahkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara pemilihan gubernur, wakil gubernur dengan pemilihan bupati, wakil bupati dan membenarkan kesamaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan gubernur dan untuk pemilihan bupati Gayo Lues dalam Pilkada 2017. Bahwa dalil pemohon tentang adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Gayo Lues pada semua kecamatan yang mengakibatkan rendahnya perolehan suara pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat sama sekali. Tidak ada kaitannya perolehan suara sah pemohon sebagai calon bupati Gayo Lues dengan jumlah suara sah untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dalil pemohon halaman 15 sampai 20 angka 13 terkait pemilih yang menggunakan kartu keluarga.
Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait dengan ini membantahnya bahwa pihak terkait tidak pernah mengetahui adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa kartu keluarga, bahwa nama-nama pemilih yang disebutkan pemohon menggunakan kartu keluarga tidak dilengkapi dengan identitas berupa tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan dan alamat, sehingga sangat mungkin nama-nama tersebut adalah nama-nama yang fiktif. Bahwa seandainya pun benar ada fakta, ada pilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan kartu keluarga menurut pemohon tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka hal yang demikian juga merupakan kelalaian pemohon dikarenakan tim kampanye pemohon telah menandatangani Aktif Kabupaten dan Panwas dan Galuas serta tim kampanye pasangan calon untuk bersama-sama mengawasi daftar pemilih terbakati hal sebagai berikut. A. Agar PPS, KPPS dan Panwasli Kecamatan, pengawas TPS, serta saksi-saksi di TPS dari pasangan calon bersama-sama mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI, Polri, dan yang tidak memenuhi syarat yang sudah terdaftar pada DPT. B. Atas kesepakatan dari musyawarah daftar pemilih tetap antara Komisi Independen Pemilihan, panitia pengawas pemilihan, serta tim kampanye pasangan calon tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Terhadap dalil pemohon pada halaman 20, 21, angka 16 terkait pasangan 3 membagi-bagikan kartu Gayulues, kartu jemaah semelah untuk janda Gayulues disertai janji-janji. Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menanggapinya sebagai berikut. Bahwa tidak benar pihak terkait membagi-bagikan kartu pendidikan Gayulues untuk siswa sekolah dasar, kartu pendidikan Gayulues untuk sekolah menengah pertama, kartu pendidikan Gayulues untuk sekolah menengah atas, kartu keluarga prasejahtera, dan kartu jemaah semelah untuk janda Gayulues untuk lebih meyakinkan pemilih belum dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Gayulues tahun 2017. Terkait hanya memberikan contoh seharusnya apa yang dilakukan bupati dan wakil bupati Gayulues tahun 2000 pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memberikan hak pendidikan dan pengajaran bagi warga masyarakat serta kewajiban pemerintah dalam memelihara fakir miskin. Dalil pemohon halaman 21 angka 75 oknum tentara yang masih aktif dalam terhadap pemohon tersebut, pihak terkait dengan ini menanggapinya sebagai berikut. Bahwa pihak terkait tidak pernah melibatkan tentara yang masih aktif, demikian juga pihak terkait tidak pernah menugaskan, meminta untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan kartu pendidikan Gayulues untuk siswa sekolah dasar, kartu pendidikan Gayulues untuk sekolah menengah pertama, kartu pendidikan Gayulues untuk sekolah menengah atas, kartu keluarga prasejahtera, dan kartu jemaah samilah untuk janda Gayulues. Pemohon terbukti melakukan politik uang yang pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan telah melakukan politik uang yang secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gayulues pada saat tahapan kampanye. Bukti PT 2945 sampai dengan PT 29 sampai dengan 50. Pemohon melibatkan negara untuk pemenangan pemohon. Bahwa untuk kepentingan pemenangan pemohon telah meminta dukungan dari kakak ipar pemohon sebagai Bupati Gayulues agar aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Gayulues tertib aktif untuk menangan pemohon dalam pemilihan Bupati Gayulues tahun 2017. 2. Bahwa aparatur sipil negara Kabupaten Gayulues telah berperan serta menggunakan fasilitas negara dan pengaruh jabatannya untuk memenangkan pemohon. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Kabupaten Gayulues nomor PTS garing KPU garis datar Kabupaten garing 001 garis datar 434599 garing 02 garing 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati Gayulues tahun 2017 tanggal 22 pukul 15:10 waktu Indonesia bagian Barat.
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum pihak terkait Rudi Alfonso SAMH, Haji Samsul Huda SAMH dan rekan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengajukan. Mohon yang mulia. Sebentar. Nanti. Izinkan yang mulia. Nanti sebentar. Ini pengesahan bukti. Ya, apa benar? Ya, betul yang mulia. Ya. Paket kuota Sudah diverifikasi dan nyatakan sah. Kemudian